Oke, teman-teman semuanya, jadi kita akan membahas tentang menambahkan material ke dalam model 3D kita. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas mengapa sih penting sekali untuk kita memberikan material kepada model kita ini. Dan yang kedua nanti cara mengaplikasikannya bagaimana. Dan yang ketiga nanti penjelasan singkat tentang properti material yang bisa kita lihat. Oke, jadi tentunya material itu berarti bahan. Jadi kan kita mengenal ada plastik, logam, dan lain-lain. Nah, itu merupakan material. Dan kita bisa memasukkan material kita ini ke dalam SolidWorks. Tentunya nanti sudah tersedia ada SolidWorks material, dan nanti kita bisa melihat properti apa saja yang nanti bisa kita lihat. Sebenarnya material ini tidak hanya mempengaruhi nanti tampilan visualnya aja, tetapi nanti secara advance-nya itu bisa mengetahui berat, perhitungan engineering, misalkan seperti simulasi, analisis, stres, dan juga simulasi thermal, itu nanti semuanya akan dipengaruhi oleh properti dari material yang kita input ke dalam model 3D kita. Dan tentunya di sini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memasukkan material ke dalam model 3D, misalkan seperti menghitung berat dan juga volume, nanti ada simulasi stres, thermal, dan flow, dan nanti juga bisa untuk rendering. Jadi biar nanti seperti kayak tekstur logamnya, ataupun plastik, kayu, dan lain-lain, itu nanti bisa muncul saat kita menggunakan rendering. Kalau dokumentasi nanti digunakannya untuk informasi di gambar tekniknya. Jadi biasanya itu juga dibutuhkan oleh engineer ketika membuat suatu benda atau produk, itu materialnya menggunakan apa. Nah, itu nanti harus ada informasinya di dalam gambar tekniknya. Oke, jadi untuk material sendiri nanti ada di bagian feature tree. Di sini nanti ada material, kita bisa klik kanan dan kita nanti bisa pilih yang edit material. Dan nanti di dalam materialnya itu ada contohnya banyak sekali. Misalkan nanti contoh kita akan menggunakan IC 304 dan nanti kita akan mengenal sedikit properti yang ada di dalamnya dan nanti kita akan langsung input ke dalam benda kerja kita. Oke, sebagai contoh saya akan menggunakan yang latihan 3.7 dan nanti kita akan coba praktekkan. Kita akan ke SolidWorks-nya. Oke, jadi seperti ini nanti untuk latihan yang 3.7, kalau yang belum mengerjakan silakan bisa menggunakan benda yang lain atau mau dikerjakan dulu yang 3.7 juga dipersilakan. Baik, jadi untuk materialnya aksesnya ada di sebelah kiri sini di bagian feature tree, yaitu di sini ada material, kita klik kanan dan kita pilih yang edit material. Dan nanti di sini akan muncul library-nya dari materialnya dan di sini ada tersedia banyak. Jadi ada yang SolidWorks DIN material, ini yang sudah bawaannya, dan juga SolidWorks material ini juga ada bawaannya. Jadi ada steel, iron, aluminium alloy, copper, titanium, dan juga lain sebagainya. Bahkan sampai woods di sini pun juga sudah tersedia. Oke, jadi untuk yang sebagai contoh ini kita ke arah steel dan kita mengarah ke IC 304. Jadi foldernya ada di steel dan IC 304 dan nanti ini saya agak besarkan sedikit aja. Dan nanti di sini teman-teman bisa melihat propertinya apa aja yang ada di dalam material. Dan ini tidak bisa dirubah ya. Oke, jadi di sini yang pertama ada elastic modulus. Jadi itu ada modulus elastisitas, ada angkanya, dan di sini juga ada satuannya. Nah, kalau satuannya mau dirubah, di sini bisa teman-teman cek saja di bagian units. Misalkan mau diganti ke yang ini, SI tapi yang Pascal. Sini nanti juga akan berubah. Atau mau SI yang MPa. Sini nanti juga akan berubah lagi. Dan di sini ada Poisson ratio, ada shear modulus, ada ini rapat massa ya atau densitas. Mass density-nya adalah sekian, lalu di sini tensile strength atau kekuatan tariknya, ada compressive strength, lalu ada yield strength atau kekuatan luluh di sini, ada thermal expansion coefficient ada di sini, thermal conductivity
specific heat sama material damping ratio. Jadi di sini merupakan properti yang kita bisa melihat. Tapi kalau kita lihat ke beberapa lainnya memang tidak semuanya ada isinya ya. Jadi teman-teman juga harus melihatnya. Tapi yang sebagai awalan ini yang paling penting itu ada isinya di bagian mass density. Karena nanti kita akan mengevaluasi berat dari model 3D kita itu berdasarkan rapat masanya atau densitasnya. Jadi pastikan bahwa mass density-nya ini sudah ada ya isinya. Oke, kalau sudah, kita bisa klik kiri dulu sekali di bagian material yang mau kita pilih, contoh IC304, sampai di bagian tulisannya ini ada warna birunya. Baru setelah itu kita klik apply, lalu kita bisa close. Maka yang pertama di sini yang bisa kita lihat warnanya itu akan berubah sesuai dengan material yang kita pilih. Dan nanti di bagian kiri sini yang tadi hanya ada tulisan material not specified, ketika kita sudah masukkan material di sini sudah muncul nama materialnya. Sebagai contoh kalau misalkan mau dirubah lagi, kita tinggal klik kanan, edit material. Misalkan mau saya ubah ke IC 1020. Kita tinggal pilih saja seperti tadi, kita klik apply dan kita klik close. Maka di sini akan berubah lagi sesuai dengan material yang kita pilih, yaitu IC 1020. Jadi seperti itu cara untuk memberikan material kepada benda kerja kita. Lalu yang bisa kita evaluasi tentunya adalah evaluasi berat. Jadi ini untuk mengestimasi aja ya. Tentunya pasti nanti dengan realnya pasti nanti ada sedikit selisih. Tetapi nanti teman-teman bisa lama-lama mengetahui selisihnya itu berapa. Kalau misalkan di SolidWorks-nya sekian, nanti realnya ketika bendanya sudah jadi itu berapa. Nah, nanti bisa dicek untuk perbedaannya seperti apa. Tentunya di sini hanya sebagai untuk estimasi awalnya aja. Oke, jadi caranya kita bisa ke tab evaluate, lalu kita ke bagian mesh properties. Dan di sini teman-teman bisa melihat di bagian mesh. Di sini kebetulan meshnya adalah 642 gram. Berarti kalau kita jadikan ke kilogram tinggal kita bagi 1000, berarti sekitar 0,6 kilo untuk estimasi dari benda ini ketika kita menggunakan IC 1020. Nanti yang lainnya di sini ada volumenya, terus ada surface area, dan juga nanti ada yang lain-lain. Misalkan seperti center of mass ini. Gitu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba untuk memasukkan material ke benda kerja yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.